Sayang, kamu kan tahu tugas kamu itu apa? Hah? Ya. Benar. Udah. Itu harus disiksa. Biar hidup kalian tuh tambah tersiksa, mau gak ngerasain. Wik. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam Agung ada nggak ya? bersama. Aku gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Mending, ini si Agung. Udah datang, Gas. Ya, Gung. Jadi ada sesuatu yang mau aku omongin tentang Sinta, Gung. Kita duduk aja dulu, Gas. Oh, nggak mau duduk di sini, Gung. Ya udah, Gung. Ya udah, yuk. Duduk aja dulu, Gas. Aduh. Aku gak enak sebenarnya, jadi ganggu waktu kamu ini, Gung. Nggak apa-apa kok. Lagian aku sekarang ya santai aja, Gas. Kamu mah enak sekarang, tambah sukses, Gung, kehidupan kamu, Gung. Cuman kalau masalah karir aku ya sekarang lagi enak juga. Cuman permasalahannya sekarang calon istri aku lagi sakit, Gung. Kamu tahu sendiri hartanya dia, asetnya dia juga habis untuk pengobatan dia, Gung. Dan sekarang kalau misalkan dia telat pengobatan dia gak bakalan sembuh. Ya masalahnya kan lumpuh, Gung. Dia harus naik kursi roda. Ya, benar. Jadi untuk biaya operasi aku harus jual mobil aku yang Pajero ini, Gung. Karena ya calon istri aku si Sinta juga udah gak ada, ya udah gak ada modal, Gung. Jadi terpaksa lah demi calon istri aku, demi kekasih aku, ya aku harus relain lah jual mobil ini. Karena uang aku juga habis dari kemarin buat pengobatan itu, buat pengobatannya Sinta, Gung. Kamu bener, Gas, mau jual mobilnya? Soalnya kan kamu dulu beli mobil ini butuh perjuangan banget. Tapi sekarang kamu beneran mau jual mobil kamu? Sebenarnya ya aku sayang banget sama mobil ini, Gung. Cuman kalau mobil bisa dicari, Gung. Cuman kalau orang yang seperti Sinta aku gak bakalan nemuin lagi, Gung. Ya terpaksa lah, mau gak mau aku harus jual mobil ini ya. Kalau misalkan kamu ada uang ya aku mau jual mobil ini sama kamu, Gung. Ini ambil kamu ambil 600 juta aja, Gung. Ini kan mobilnya baru juga, aku belinya hampir 800 lebih, Gung. Kemarin kan ya? udah rugi 300 aku, Gung. Kalau misal kamu mau jual mobil, ya aku kalau mau beli, iya aja, Gas. Aku uangnya ada kok. Berapa? 600 juta. Gung. Kamu minta uang cash atau mau ditransfer, Gas? Ya transfer aja, kalau misalkan uang cash kan banyak, Gung. Jadi rencananya dan besok malam atau nanti malam kalau misalkan mobil ini udah laku, aku mau berangkat bawa Sinta, Gung. Aku kasihan, gak tega, Gung. Apalagi Sinta udah gak bisa jalan. Aku gak tega, Gung, lihat masa yang lain kalau mau bepergian jalan normal kan, tapi Sinta harus pakai kursi roda. Jadi aku gak apa-apa, Gung, kehilangan harta terus aset-aset aku semua. Yang penting pengobatan Sinta bisa lancar dan Sinta bisa sembuh. Aku gak masalah. Aku kagum banget ke kamu, Gas. Mungkin kamu sayangnya udah sayang banget ke Sinta, Gas. Sampai-sampai harta kamu terkuras habis hanya demi si Sinta, Gas. Ya mau gimana lagi, Gung. Aku udah gak ada pilihan lain selain aku berusaha untuk ngobatin Sinta. Kalau aku mah cuman kehilangan masalah harta aku, Gung. Tapi kalau Sinta, dia kehilangan fisik yang seperti orang lain. Yang orang lain misalkan bisa jalan kaki, dia gak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Terus dia juga kehilangan masalah masa depan juga. Ya harta dia juga habis buat pengobatan, pekerjaan dia juga ya berantakan lah, Gung. Aku gak bisa bayangkan kalau misalkan aku jadi Sinta. Nah makanya
Aku pengen buat masa depan Sinta itu tetap cerah, tetap bagus. Jadi aku berusaha semampu aku semaksimal mungkin buat Sinta bahagia dan kembali normal seperti semula. Ya. Karena kalau bukan aku siapa lagi, Gung? Kan calon suaminya ya aku, Gung. Bener, guys. Dan kan dari keluarganya juga udah gak ada karena gak ada uang. Bener. Aku soalnya tahu sendiri, Sinta juga sering cerita sama aku. Ya udah, semoga si Sinta calon istri kamu ya semoga cepat-cepat lekas, semoga ya biar kamu nggak ini guys. Iya, biar gak pusing Nggak gitu ya. pusing. Tapi aku juga minta tolong, Gung. Itu kan di depan ada motor. Motornya aku bawa aku dulu. Soalnya kan aku pulangnya buat nemuin Sinta gimana, Gung? Oh gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, bawa aja motornya aku guys. Tapi untuk masalah transfer, masalah uangnya, kamu bisa transfer ke rekening aku, Gung. Aku sebenarnya nih gak enak sebenarnya sama kamu, Gung. Aku ngerepotin kamu, Gung. Cuman teman aku yang sekarang sukses ya, yang bisa dimintain tolong ya cuman kamu, Gung. Ya nggak apa-apa, aku kan sebagai teman dekat kamu, ya aku kalau ada ya aku kan wajib membantu guys, apalagi kamu teman dekat aku. Ya, dan ini aku, Gung. Aku juga minta tolong jangan sampai Sinta tahu kalau misalkan aku jual mobil. Karena kalau misalkan dia tahu, takutnya dia marah sama aku terus ngebebankan pikiran dia. Bener. Malah dia gak cepet sembuh, Gung. Benar. Karena Sinta tahu banget lah, aku sangat sayang banget sama mobil ini, Gung. Karena aku beliin juga susah payah kan dulu. Benar guys. Ya gak apa-apa, aku gak masalah. Yang penting buat kekasih aku Sinta, dia bisa sembuh, gak masalah. Wah, siapa tahu aku ada rezeki lain. Dan ini minta tolong rahasianya dijaga benar-benar, Gung. Aku gak mau bikin Sinta tambah kepikiran. Yang ada bukannya malah sembuh, yang ada dia tambah parah kalau misalkan mikirin masalahnya aku. Kalau aku gak minta dipikirin sama Sinta, Gung. Yang penting Sinta selesai, Sinta kembali normal. Kalau masalah hidup aku gampang. Ya guys. Yang penting Sinta bahagia, intinya begitu, Gung. Ya udah kalau gitu, kamu mau ditransfer sekarang atau kapan? Ada, ntar aku kirim nomor rekeningnya. Oh, ya? Karena aku harus nemuin Sinta dulu, Gung. Soalnya ya aku juga kasihan sama Sinta kalau ketemu sama musuh aku. Siapa? Si David sama si Wike. Dia kan sayangan aku, Gung. Ah benar. Ya walaupun dia berkali-kali nyaingin perusahaan aku, tapi dia jatuh bangkrut terus, tapi dia tetap ngata-ngatain. Apalagi sekarang calon istri aku malah kena musibah begini. Dia tiap ketemu sama calon istri aku, sama si Sinta, dia pasti ngata-ngatain, Gung. Makanya aku selalu menghindar dari dia dan gak mau berurusan sama dia. Ya kalau dulu sebelum Sinta lumpuh, dia baik-baik buat minta kerja sama si Sinta. Karena Sinta kan perusahaannya kamu tahu sendiri, Gung. Siapa yang bisa nyanyiin perusahaannya Sinta, Gung? Ya termasuk si David sama Wika juga pura-pura baik. Tapi sekarang malah ketika ketemu sama Sinta, dia ngata-ngatain. Ya. Karena Sinta udah lumpuh, udah nggak bisa apa-apa. Ya aku kasihan banget sama Sinta. Awas aja si David, ada waktunya aku balas perbuatan David karena dia udah nyakitin hatinya Sinta. Yang penting kalau sekarang aku mau fokus buat kesembuhan Sinta dulu, gimana caranya. Aku nggak mau mikir yang lain-lain, Gung. Ya udah, semoga kebaikan kamu guys dibalas dengan yang lebih baik lagi guys. Soalnya sekarang jarang guys rela jual mobil demi calon istri idaman kamu guys. Ya kalau di pikiran aku, Gung, begini, Gung. Kalau mobil model seperti ini Pajero Sport, itu banyak, Gung, di dealer. Terus yang lebih bagus dari ini juga banyak. Cuman kalau aku mencari sosok yang lebih seperti Sinta, Gung, belum tentu ada, Gung. Dan belum tentu sama seperti Sinta, bahkan lebih dari Sinta, itu belum tentu. Nah makanya pikiranku sekarang aku harus membahagiain Sinta, karena dia harta aset satu-satunya yang paling berharga buat aku dari apapun yang aku miliki. Sinta yang paling berharga, Gung. Yaudah kalau begitu aku boleh langsung pergi aja. Dan aku minta tolong untuk masalah uangnya kamu segera transfer. Ntar aku kirim lewat WA. Aku mau nemuin Sinta dulu, Gung. Aku mau kasih kabar ini dan aku mau bilang sama Sinta kalau misalkan usaha dari klien aku ngasih aku bantuan. Dan banyak teman-teman yang mau nolongin karena ya aku mungkin sering nolongin dia. Jadinya dia mau bantu kesusahan aku sama Sinta gitu. Jadi artinya aku gak minta tolong, cuman ada orang yang memang ikhlas buat nolong aku karena dia punya hutang budi sama aku. Nah kalau begitu Sinta bakalan terima. Kalau misalkan aku jujur, aku jual mobil, waduh, bukan malah
sembuh Sinta, malah jadi beban pikiran, malah marah-marah nanti Gung sama aku. Walaupun demi kebaikan dia, tapi dia nggak mau nyusahin aku Gung. Itu yang aku kagum dari Sinta. Bener banget. Ya udah kalau begitu mending sekarang aku langsung jalan, dan sekali lagi makasih ya. Ya sama-sama Gas. Ya udah kalau begitu aku berangkat dulu ya Gung. Makasih. Ya sama-sama, hati-hati. Motornya aku bawa dulu ya. Ya udah, Gak bawa. masalah kan aku bawa. Gak masalah kok, Ya cuma udah. motor. Ya udah, makasih, maaf ngerepotin Gung. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jadi kasihan banget ke Bagas ya. Rela-relain jual mobilnya demi si Sinta. Wah, kayaknya aku harus ngomong sekarang ke Sinta. Soalnya Bagas kayaknya udah agak ini ya. Udah, mending sekarang aku siap-siap, terus aku temuin si Sinta. Aku juga mau bawa mobilnya si Bagas ini. Katanya udah siap, tapi kok belum ada di sini sih. Kalau aku masuk ke dalam nanti aku dimarahin sama bapaknya lagi. Bapaknya tuh kan galak banget. Oh ini dia. Kamu dari tadi nungguin di sini, Mas? Ya, udah tadi amat sih. Oh iya, katanya kamu udah siap. Aku kan datang ke sini, kamu belum datang. Ya, belum nyampe maksudnya aku sini. tuh udah siap. Ya tinggal jalan gitu. Masa ya sih aku harus nungguin kamu di sini lama-lama? Kalau misalkan aku digodain cowok lain gimana? Ya juga sih, Sen. Bener. Lebih aman di dalam ya enggak? Oh ya, gimana? Kamu udah siap belum? Hah? Udah siap dong. Aku tuh belum puas kemarin pas waktu ketemu sama Sinta. Keadaan dia tuh kan sekarang memprihatinkan. Dia tuh lumpuh ya. Andai saja dia tuh mau kita ajak kerjasama, kita nggak bakalan dendam sama dia. Bener nggak? tuh. Pasti ya itu karma lah buat dia. Karena dia tuh gak mau diajak kerja sama kita kan. Padahal kita udah mohon-mohon sama dia buat kerja sama kita. Tapi dia malah nolak kita kan. Ya udah, ini saatnya kita permalukan dia, kita hina dia ya, supaya dia tuh sakit hati ya. Kalau bisa dia tuh bikin tambah parah sakitnya. Bener, tapi nggak cuma si Sinta doang sih. Kan si Bagas itu juga, dia tuh udah mecat kita, tau nggak? Dia tuh udah bikin kita malu kan. Dua-duanya tuh sama aja. Bener. Meskipun dia tuh atasan kita, dia tuh seenaknya aja mencat kita. Ya enggak? Toh masalah kita cuma sedikit diperbesar. Ya gitulah, dan sekarang rasain tuh. Sekarang hartanya dia udah ya tinggal sedikit. Karena semua hartanya sekarang udah dikeluarkan. Mungkin 1-2 bulan lagi dia bakalan bangkrut ya. Dan dia itu pasti bakalan sengsara, lebih sengsara daripada kita. Hah? Bener tuh, Sinta rasain. lumpuh dan calon suaminya si Bagas itu udah mau bangkrut. Lengkaplah penderitaan dia. Iya, jadi kita dapat bahan dong buat ya menghina dia. Kita tuh mau balas dendam sama mereka berdua ya kan? Bener. Semoga aja ketika kita datengin Sinta ada si Bagas di sana, supaya kita itu permalukan dua-duanya di tempat umum apa di mana Bener, gitu. kita ketawain tuh yang dulu udah ya ngebuang kita, rasain sekarang karmanya sendiri kan. Tanpa kita si Bagas sekarang udah ya mulai mau bangkrut, dan Sinta sendiri dia sekarang udah lumpuh. Kasian banget deh mereka. Bukan tanpa kita, malah kita yang bikin sengsara si Bagas, tapi keduluan ketahuan sama Bagas, makanya kita dipecat. Ya mungkin dia tuh apa ya, karma lah atau gimana ya, sehingga dia tuh mengeluarkan duitnya buat ngerawat Sinta yang lumpuh. Ya enggak? Ya bagus dong kalau begitu. Sayang, tapi kayaknya lebih enak gak kerja deh daripada kerja. Kalau gak kerja kayak gini kan kita lebih banyak bersama, lebih banyak berdua, lebih banyak kita jalan-jalan, ya enggak? Ya tapi kita nggak boleh selalu jalan-jalan dong. Kita juga harus fokus sama pekerjaan kita. Kalau misalkan kita nih nggak kerja, emang kita mau dapat uang dari mana? Pemasukan nggak ada ya kan? Udahlah sayang, kita kan masih muda, kita nikmatin dulu lah. Masa Kalau iya seumpamanya sih? kita mau nikah nantinya, baru
Kita Oh berarti kerja. kita ini sekarang masih mau menikmati harta orang tua gitu maksud kamu? Iya, emang kenapa? Iya, menurut aku jangan dong sayang. Malahan kita tuh sekarang harus berjuang dulu biar nanti ya kita enak. Kalau sudah nikah ya udah mapan, udah punya pekerjaan. Apalagi kalau misalkan kita sama-sama kerja, ya kehidupan kita pasti akan terjamin kan? Gitu ya. Ya aku tuh pengennya masih berduaan sama kamu. Ya kalau kita bekerja satu kantor enak. Nanti kalau kita bekerja di kantor yang lain, Ya udah kita jarang ketemu, cari ya kantor yang sekiranya bisa nerima kita berdua gitu biar kantor kita barengan lagi kayak dulu kan? Ya, kan. semoga aja itu Tapi kan. kamu jangan teledor lagi dong kalau misalkan kita udah kerja di satu tempat nanti kita malah dipecat lagi. Iya ya, ya yang penting kita datengin Sinta dulu ya. Kita hina caci maki dia. Oke? Yaudah yuk. Ayo. Udah. Cang, coba lihat depan. Itu bukan di Bagas. Iya. Ini kesempatan banget tau nggak? Dia tuh sekarang udah gak pakai mobil, paling udah dijual. Udah deh, kita tunggu di sini ya. Kita kasih pelajaran dulu si Bagas, ya enggak? Bener juga tuh. Ya udah, Mumpung turun. kita ketemu sama dia kan. Ya. Mau kemana kamu? Mana mobilnya kamu itu yang kamu banggain? Hah? Sekarang kau udah pakai motor juga? Nggak, kalian ngapain berhenti di sini? Kalian Aku emang sengaja. Hah? Kasih pelajaran buat kamu, tau nggak? kalau ngomong nggak usah sok deh. Kamu tahu kan, aku sakit Kamu hati sama kamu. Hah? Ya, kamu itu udah mencat aku secara tidak hormat di depan karyawan banyak. Hah? Harga diri aku rendah, tahu nggak? Di depan karyawan yang lain. Gini ya, aku gak mau berdebat. Aku soalnya mau pergi nemuin Sinta. Jadi aku gak ada waktu buat ngurusin kalian. Jadi aku mau ngurusin pengobatannya Sinta. Kamu dipecat, kamu harus ingat karena kamu sering korupsi. Kamu juga sering bohong sama aku. Ya? Alah, Dan dulu kamu juga sering minta kerja sama Sinta. Tapi kenapa sekarang kamu mau ngata-ngatain Sinta lagi? Hah? Aku bukan gak tahu, kamu sering ngata-ngatain Sinta. Sinta ngadu-ngadu terus sama aku. Sekarang nikmatin sendiri tuh. Kamu udah rasain kan karmanya, udah ngebuang kita. Dan Sinta itu juga yang nggak mau diajak kerjasama dan rasain itulah balasannya karena kalian membuang kita. Gini ya, aku kasih tahu sama kalian berdua. Sinta jadi lumpuh itu juga takdir, bukan gara-gara kalian. Kita gak berbuat jahat kok sama kalian, yang ada kalian yang berbuat jahat sama kita. Harusnya kalian yang mendapatkan musibah seperti itu, tapi gak apa-apa. Tuhan itu adil. Mungkin Sinta orang yang lebih kuat, dianggap lebih kuat untuk menerima musibah itu. Itu ujian, gak apa-apa kok. Dalam hidup juga pasti ada ujian. itu ya. Tapi kasihan banget, tau nggak? Penyakitnya lumpuh seumur hidup. Dia gak bakalan bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Mulut kamu nggak bisa gini, hah? Dan kamu bentar lagi bakalan bangkrut ya. Kita bahagia dan kita senang, tahu nggak? Iya dong, yang dari dulu kita dendam sama kamu dan Sinta, sekarang kita tuh merasa lega, Bentar tahu deh. nggak? Emang kalian tahu dari mana kalau misalkan aku bangkrut, ha? Kan Banyak kamu orang yang ngomong sama kita. Oh, ya. apa jangan-jangan gara-gara Apalagi karyawan kamu itu. Benar, Hah? kamu tahu pasti- kan Pak Sofyan? Dia tuh sahib aku. Terserah Dia kamu tuh lah. selalu ngasih informasi tentang kantor kamu, tahu nggak? Jangan mentang-mentang aku sekarang nggak pakai mobil, kalian seenaknya ngomong. Kalau kalian sampai ngomong sama Sinta, aku jual mobil, habis kalian. emang mau bilang kita juga mau nemuin Sinta sih, mau bilang kalau misalkan si Bagas sekarang udah mau bangkrut dan Sinta udah 100% bangkrut kan dia, Ya. udah nggak punya apa-apa lagi kan. Kalian nih emang kebangetan ya. Aku nggak pernah punya masalah sama kalian, tapi kenapa kalian selalu cari masalah sama aku, ha? Kita punya masalah sama kamu, kita mau membalaskan dendam kita sama kamu dan Sinta, tau nggak? Kalian berbuat salah sendiri, kalian punya dendam sendiri. Kalian ya aneh ya. Wong kita juga masih ya Udahlah, ngelakuin- kamu gak usah banyak ngomong sekarang. Sekarang mau kalian apa sih? Aku gak ada waktu buat Mau ngeladenin kita kalian. ya permelukan kamu sama Sinta, tahu nggak? mau ngetawain kamu dan kehidupan kamu yang sekarang, ya kan? Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Kalian berdua macam-macam sama Sinta. Kalian bakalan berhadapan sama aku. Emang Kalian Nggak takut nih. bener banget ya. Dulu kamu seorang bos ya, kita masih takut sama kamu. Bener. Tapi sekarang kamu udah bangkrut, mau bangkrut, hah? Buat apa lagi kita takut sama kamu? Aduh, sebenarnya aku juga gak ada waktu buat ngeladenin kalian berdua. Tapi kalau misalkan kalian ya ngeganggu hidup Sinta, aku gak bakalan diam.
Walaupun sekarang aku bukan jadi bos, aku gak pernah takut buat ngadepin kalian. Selagi itu aku ngebela Sinta. Kita bakal ganggu si Sinta supaya sakitnya itu tambah parah ya. Bener. Aku akan pastiin nih kalau misalkan Sinta nggak bakalan sembuh, dia bakalan selamanya lumpuh, tau nggak? Sakit lahir batin, tau nggak? Sakit hati. Emang itu Terserah yang kalian lah, kita kalian- inginkan. Sayang, coba Kenapa? kamu lihat sekarang. Seorang ngebos yang dulunya suka Oke. naik mobil mewah, sekarang malah naik motor butut seperti ini, tau nggak? Kayak kalian naik Masih mobil mending motor kamu, sayang, daripada motor dia. Kalian nih gak ada kerjaan banget ya. Harusnya kalau aku jadi kalian, aku bakalan cari kerjaan yang enak daripada ngurusin hidup orang lain. Itu bakalan membuat hidup kalian lebih enak daripada kalian ngurus hidup aku. Gak bakal bikin penghasilan buat kalian, Ini tahu nggak? motor bukan motor karyawan yang dulu ya sayang ya. Bener juga sih, nggak asing sih menurut aku motor. Paling disisain 1 unit motor buat dia pakai ya enggak, tapi nanti dia bakalan dijual lagi kalau Bener. Sinta itu tambah parah sakitnya. Nah, tugas kita ya bikin Sinta itu separah-parahnya supaya dia itu menjual semua harta yang dia milikin ya. Kalau perlu bajunya biar dia jual. Bener buat sekalian pengobatan sampai dia itu jadi gelandangan, tau nggak? Bener banget. Kalian ini udah kebangetan ya kalau ngomong ya. Aku peringetin sama kalian. Sekali lagi kalian berani macam-macam dan nyakitin Sinta, kalian bakalan berurusan sama aku. Emang kita pikirin. Kita nggak takut tuh sama orang seperti kamu. Aku gak ada waktu buat ngurusin kalian dan aku mending nemuin Sinta. Aku mau lindungin Sinta, takutnya dijahatin sama kalian. Kalian macam-macam, kalian bakalan berhadapan sama Ya aku. udah, tunggu di sana. Kita pasti datang kok dan membongkar semua rahasia kamu. Panik banget tuh kayaknya. Bener Dan sayang, aku nggak nyangka banget deh. Seorang bos yang dulunya kita takutin nih, sekarang hidupnya kayak gitu, tau nggak? ya syukurlah. Ya juga Apalagi sih. mobilnya udah dijual. Hah? Ini sebagai bahan ya sama Sinta supaya Sinta tuh shock ya. Bener, biar Ya, dia kalau itu tambah malu kan? ya semoga aja langsung bunuh diri. Ya enggak, Ya, kita kamu- bakal ketawain si Bagas karena pasangannya si Sinta udah bunuh diri ya enggak. juga. Udah deh, ayo deh kita samperin Sinta. Aku udah gak sabar. Ayo, ayo cepetan. Ini Mas Bagas kemana ya? Dari tadi aku tungguin, kenapa lama banget ya datangnya? Apa dia ada kendala kali ya di jalan? Kalau emang dia telat kayak gini kan tahu gitu aku tadi ngurusin hal lain dulu kan, daripada aku nunggu-nunggu di sini sendirian. Mana juga banyak orang, aku juga malu diliatin orang dalam keadaanku kayak gini kan. Dia juga udah ditelepon, Mas Bagas nggak angkat. Lebih mending di rumah dia tadi daripada di sini. Mana ya Mas Bagas? Coba deh aku telepon lagi deh. Tetap aja nggak diangkat. Lagian juga ada hal penting apa sih yang mau Mas Bagas ngomongin sama aku? Tapi aku juga salut sih sama Mas Bagas. Meskipun keadaanku kayak gini, dia tetap cinta sama aku. Apalagi juga aku bilang sama dia kalau harta benda aku udah habis semua karena pengobatan aku pikir dia bakal ninggalin aku. Ya mungkin aku sempat mikir kalau dia itu suka sama aku dan cinta sama aku kemarin ya karena aku orang berada, karena aku kerja, aku punya harta. Ternyata sampai saat ini setelah aku diberi ujian, aku sakit dan harus mengeluarkan banyak biaya sampai akhirnya aku jatuh bangkrut. Ternyata dia malah mau nolongin aku. Ternyata dia bilang dia cinta sama aku meskipun keadaan aku kayak gini. Aku benar-benar salut sama dia. Apalagi dia sampai ngorbanin harta benda dia, sampai dia sekarang hanya tersisa hartanya, cuma tersisa mobil doang karena dia berusaha buat aku sembuh.
Padahal kan aku juga masih pacar sama dia. Kenapa dia mau nolong aku sampai aku bisa sembuh? Dan dia selalu support aku, kasih aku semangat. Dia yakin kalau aku pasti akan sembuh, meskipun aku udah ngabisin banyak biaya. Aku nggak tahu lagi harus balas kebaikan dia kayak gimana, karena aku nggak pernah nemuin laki-laki sesempurna dia. Mungkin kalau aku udah deket sama laki-laki lain dan dia tahu keadaan aku seperti ini, aku lumpuh, aku nggak bisa jalan, aku penyakitan, mungkin laki-laki itu bakal ninggalin aku dan mungkin hanya memanfaatkan harta aku aja. Tapi kali ini aku benar-benar merasa menjadi orang yang paling beruntung sedunia, karena aku udah mendapatkan keluarga yang lengkap, keluarga yang sayang sama aku. Dan sekarang aku nemuin seseorang yang sepertinya emang benar-benar akan menjadi pendamping di hidup aku. Karena kita masih dalam masa pacaran pun dia udah bersikap seperti ini sama aku. Dia rela mengorbankan apapun demi kesembuhan aku, biar dia nanti bisa hidup bareng aku. Ya, aku berharap mudah-mudahan Mas Bagas akan seterusnya berperilaku dan bersikap seperti ini sama aku. Dan aku juga gak sabar akan hidup sama dia, tiap hari sama dia, berdua. Pasti itu akan indah. Tapi ini Mas Bagas kemana ya? Ditelepon juga belum diangkat. Apa aku tunggu sini aja deh? Gak apa, ini kan juga rada sepi. Mungkin nanti aku kirim lokasi aja sama Mas Bagas. Terus kita nungguin sendirian, kasihan banget ya. Kayaknya aku harus buru-buru ke sana deh. Kayaknya dia udah lama nunggu. Kamu udah tadi nungguin deh? Iya, udah lumayan tadi sih. Udah dong, serang di sini aku biar bisa duduk. Nah. Jadi maaf ya, kamu udah nungguin lama. Soalnya tadi aku masih ada kendala di jalan. Oh ya, Ada kendala gimana sih? ya adalah aku gak bisa cerita. Oh ya, si David sama si Wike dari kemarin sering gangguin kamu ya? Iya Mas, cuman aku yang mau cerita sama kamu juga nggak enak, karena kan aku udah banyak banget nyusahin kamu. Dan kalau aku harus nambahin kamu beban pikiran soal si David sama si Wike, ya aku malah terus nyusahin kamu dong. Ya udahlah, kamu sabar. Aku janji bakalan bikin kamu sembuh. Oh ya, nanti atau enggak besok kita berangkat buat pergi berobat. Aku udah ada uang kok buat bawa kamu pergi berobat. Iya tapi Mas, kamu dapat uang dari mana? Ya kan? Sedangkan gini loh Mas, sedangkan kamu sekarang harta kamu, aset-aset kamu semua udah habis karena pengobatan aku kan. Terus harta kamu hanya tersisa 1 mobil doang. Sama rumah, Sen. Iya, Kan rumah juga masih ada aku. Iya, cuman aku udah nggak mau bikin kamu susah terus. Udahlah, kamu gak usah mikirin masalah itu. Mobil aku ada kok di rumah. Dan rumah juga masih aman. Intinya aku masih ada tabungan buat bawa kamu pergi berobat. Tapi ngomong-ngomong, mobil kamu mana Mas ini? Kenapa kamu naik motor? Biasanya kamu kan bawa mobil. Ya kan kamu udah nungguin lama dari tadi. Jadinya ya aku bawa motor aja. Pikiranku kan ya biar cepet ketemu sama kamu. Makanya aku bawa mobil aku taruh di rumah kok. Oh, aku pikir ada. Jadi kamu ada hal lain. nanti malam, kalau aku nanti malam masih ada acara ya besok. Kalau besok ya pagi kan, pagi banget jam sekitar habis subuh kita berangkat buat bawa kamu pergi berobat biar kamu sembuh. Dan si David sama si Wike juga agak kurang ajar sama kamu. Mungkin mereka ada dendam sama kita deh. Karena dulu kan aku pernah mencat dia secara gak hormat dan dia ngajakin kerja sama kamu juga nolak. Ya mau gimana lagi, kalau misalkan kita gak begitu ya kita yang bakalan bangkrut. Ya terus, ya aku juga nggak terlalu mikirin soal si David sama si Wike sih Mas. Tapi yang terpenting, sekarang aku udah nggak mau nyusahin kamu terus Mas. Aku juga udah berobat kemanapun dan aku juga tetap aja yang kayak gini kan. Ya kan kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, nanti hasilnya biar Tuhan yang menentukan nih. Nggak ada salahnya. Ya kalau misalkan kita cuma diam tidur di rumah ya kamu nggak bakalan sembuh.
Nah makanya aku berusaha keras bagaimana caranya kamu bisa tetap sembuh dan kamu bisa kembali normal. Aku gak masalah dek, dan aku gak pernah menyesal. Ya harta aku hilang buat pengobatan kamu. Yang terpenting kan ya kamu sembuh, dan itu udah menjadi kebahagiaan buat aku. Kalau harta emang bisa dicari dek, tapi kalau perempuan seperti kamu terus aku kehilangan kamu, ya aku mau dapat mana lagi deh. Kan kamu cuma satu. Tapi Mas, kan sebenarnya di luar sana juga banyak kan perempuan yang lebih sempurna daripada aku kan. Terus kamu kenapa sampai saat ini masih tetap aja nungguin aku dan berusaha selalu support aku biar aku sembuh? Padahal kenyataannya kan aku sampai saat ini pun aku belum ada pembuktian bisa sembuh. Kamu gak usah ngomong begitu deh. Kamu yang terpenting kamu udah semangat buat sembuh. Udah urusan sembuh enggaknya itu urusan Tuhan, dan untuk mencari caranya biar kamu diam aja. Kamu gak usah banyak ngomong, pokoknya kamu tenang aja. Mau kamu sembuh, mau kamu gak sembuh, aku bakalan tetap bareng sama kamu. Jadi sekarang mending kita langsung pulang, dan Sayang, kita dia beneran ada di harus siap-siap kan. Ya udah. Bener banget ya dugaan kita sayang. Ini udah aku duga sih, pasti mereka tuh bakalan ada di sini. Gimana? Hah? Apa perlu aku bongkar semuanya di depan pacar kamu yang lumpuh ini? Supaya dia tuh shock dan tambah parah. Aku udah bilang ya sama kamu ya tadi. Kamu jangan pernah ngomong masalah itu. Kalau enggak bakalan aku hajar. Ini apa sih sebenarnya? Sin, kamu mau tahu? Jadi pacar kamu ini sekarang tuh udah bangkrut. Sekarang hartanya tuh udah ludes. Iya, karena dia mengeluarkan semuanya untuk pengobatan kamu, ya kan? Sampai-sampai mobil yang dia sayangi dijual demi merawat kamu, wanita lumpuh. Kalau kamu ngomong dijaga dong. Aku nggak pernah cari masalah ya sama Emang kalian bener berdua. seperti itu kan kenyataannya? Udahlah Sang, kamu nggak perlu percaya, mobil tetap ada kok di rumah. Coba lihat. Lihat motornya. Itu motor karyawan kan dipakai. Kenapa dia udah gak punya mobil? Kalian emang kebangetan ya. Kayaknya aku harus kasih pelajaran ya sama kalian. Tapi nggak takut kok, ini kan sayang. Ya orang yang nggak ada kerjaan kayak kalian berdua ya sukanya ganggu hidup orang. Semoga aja kalian yang bernasib kayak situ. Kita emang berniatan mengganggu kehidupan kalian berdua karena kita dendam kan sama kalian berdua. Rasain tuh akibatnya kalau misalkan kamu nggak mau diajakin kerja sama sama kita. Kamu kan? gak usah nunjuk-nunjuk ya. Emang kenapa? Gak boleh. Enggak, saya deh. Mas, kamu jujur sama aku. Apa yang mereka berdua omongin itu benar? Udahlah, lakuin aja. Udahlah Sayang, kamu gak usah mikir masalah itu urusanku. Tapi itu mobil kesayangan kamu, kenapa kamu jual sih? Lama-lama kalian berdua aku hajar beneran ya. Kenapa dijual? Masih nanya. Hah? Ya, kamu gak nyadar. Kamu tuh wanita pembawa sial, tahu nggak? Udahlah, aku nyusahin hidup orang lagi. Sekarang kalian gak usah banyak ngomong. Sekarang mau kalian apa sih? Emang aku pernah punya salah sama kalian? Mau Atau kita itu menertawakan kehidupan kalian yang sekarang, tahu nggak? Rasain itu balasannya, udah menyia-nyiakan kita ya kan? Dan kita bahagia ya, karena kalian sudah mendapatkan balasannya. Benar, Hah? kalian tuh Kalian udah menerima bangkrut. karmanya sendiri. Kalian kenapa sih jahat banget? Kalian keluar dari kantor pacar aku karena kesalahan kalian berdua kan? Alah, Udah, Bang, itu sayang. cuma kesalahan kecil kok, kalian aja yang lebay ya kan? kamu gak usah dengerin omongannya dia, anggap aja dia orang gila Sayang. Mas, tapi aku nggak bisa Dia orang gila, kurang ajar Udah, banget dia. bentar lagi kan kamu bakalan sembuh. Aku bakalan bawa kamu berobat dan mereka gak bakalan bisa ngata-ngatain kamu lagi. Mungkin bentar lagi rumahnya bakal dijual, cuma gara-gara wanita yang duduk di atas kursi Benar, roda. orang hidupnya itu tergantung sama kursi roda ini, tau nggak? Aku peringatkan satu kali lagi sama kalian. Kalau kalian masih macam-macam, aku bakalan buat menderita hidup kalian. Kita nggak takut kok, ya kan? mereka berdua. Sekarang yang menderita itu siapa? Kalian Bener. berdua. Kalian tuh Oh. siap-siap deh bakalan jadi gelandangan tuh. Sama tuh kayak dia tuh kan. Ya sekarang gini deh, gimana kalian nggak akan keterima kerja di tempat manapun karena sikap kalian berdua kayak gini? Kamu gak usah banyak ngomong ya. Urusin tuh kaki kamu yang lumpuh. Kalau ngomong gak usah nunjuk-nunjuk, bisa nggak? Hah? Kenapa? Kamu nih Hah? laki-laki gak Gak usah. terima. Kamu ngapain? Hah? Ya, apa aku perlu nih? Hah? Kamu jangan macam-macam. Kalau macam-macam, aku gak segan-segan bakalan habisin kalian. Sayang, kamu kan tahu tugas kamu itu apa? Hah? Ya. Benar. Enggak. Udah. Itu harus disiksa. Biar hidup kalian tuh tambah tersiksa, tuh nggak rasain. Itu apa-apaan sih? Gong. Kalian apa-apaan sih? Kok kelakuan kalian? Gong, kamu kok ada di sini sih, Gong?
Ya Sen, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas, cuma aku kaget aja kenapa. kalian berdua keterlaluan banget ya. Sampai-sampai kalian berdua gituin mereka berdua. Bentar, Gung. Kamu ngapain, Gung? Kok ada di sini, Gung? Jadi aku kesini ada keperluan sama Sinta guys. Mas Agung, Aku kesini ada kepentingan sama kamu sih. ngapain dia kesini? Jadi aku sekarang minta tolong ke kamu sih. Kayaknya sekarang udah waktunya kamu ngebongkar rahasia kita berdua sih. Soalnya aku udah gak kuat, udah kasihan ngelihat Bagas. Bentar deh. Emang Emangnya sudah habis semua, termasuk mobilnya tadi dijual ke aku sih. Ya udah oke. Mas, jadi aku minta Loh, maaf sama kamu. kamu kok bisa berdiri, Dek? Iya, aku mau ngejelasin semuanya sama kamu. Jadi aku bener-bener minta maaf sama kamu karena sebenarnya aku udah cukup lama aku udah sembuh dari penyakit aku dan aku emang sengaja nggak ngomong sama kamu ya karena aku mau lihat respon kamu kayak gimana sama aku. Ternyata aku juga nggak nyangka ternyata kamu sama kamu bener-bener penuh perjuangan atas kesembuhan aku. Kenapa sih kamu gak jujur dari awal, Dek? Iya, aku minta maaf soal ini semua. Cuman semua harta kamu nggak perlu khawatir ya. Semua pengobatan yang udah kamu kasih ke aku, harta-harta kamu, uang yang udah kamu keluarin buat pengobatan aku, semua itu udah aku ganti kok. Dan aku nggak bangkrut sebenarnya. Harta aku masih tetap mas. Dan aku Terus? udah ganti semua uang kamu yang buat pengobatan aku. Bentar, terus yang megang uang masalah perusahaan dan aset kamu siapa, Dek? Jadi semuanya aku udah rencanain sama Mas Agung. Mas Agung udah bantu aku. Dan iya, aku Ya, minta maaf. makanya aku dari kemarin juga heran. Aku juga sering tanya ke Agung. Agung kok tiba-tiba langsung sukses, mendadak sukses gitu loh. Iya, jadi Ternyata itu punya kamu semua. Iya, benar Mas. guys. Dan bentar, Gung. Kamu kok kenal sama David sama Wika? Kamu jangan kabur ya. Kamu mau kemana? Gong. Berdua mau kemana? Gong. Jadi aku nggak bilang kamu sih. Oke. Jadi ada sekitar 15 juta uang kamu ada di mereka berdua sih. Dia pinjam ke aku sih, tapi aku nggak bilang kamu sih. Gong. 15 juta Bener sih. kamu pinjemin sama orang yang udah menghina aku sama Mas Bagas. Ya dia kayaknya butuh banget. Jadi aku Udahlah, aku gak mau tahu. Jam tangan, buka. Gong. Udah, buka. Tas kamu, buka. Maaf, Gong. kamu Udah. keterlaluan. Udah, tas kamu buka. Yang Udahlah. gimana nih? Kalau kamu udah ada uang 15 juta hari ini bakalan aku kembalikan. Kalau gak ada, ini gak bakalan aku kembalikan. Gas. Waktunya cuma sampai nanti malam. Aku minta maaf. Udahlah, Gas. kalian udah kelewatan ya. Seandainya Sita lupa beneran, bakalan ku hajar bener kalian ya. Kalian berdua ya kayak gitu ya. Ya, kita emang keterlaluan tapi kita minta maaf. Sin, kita hilaf kok. Udahlah, motor juga nggak usah kamu bawa. Kalau kamu udah ada uang 15 juta, kamu silahkan pergi ke rumah aku. Kita mau naik apa? Ya terserah kamu mau ngesot, mau ngapain terserah kamu. Kata butuh dipanggilin beca. Gong. Enggak Sinta, Bagas, kita minta maaf. Aku minta Udahlah, maaf, Gong. aku nggak mau dengar kata maaf lagi. Mending sekarang kalian pergi dari sini dan nanti malam aku tunggu di rumah. Kalian nggak datang, motor bakalan aku jual. Udah cukup kan? Sekarang pergi sebelum aku telepon polisi ya. Dan ini lagi guys. Ini mobil kamu tetap punya kamu kok. Loh, tapi kan uangnya udah kamu transfer gue. Udah itu semua uangnya kamu guys. Itu kan mobil kesayangan kamu mas. Jadi nggak mungkin lah aku tega ngeliat kamu ngejual mobil kesayangan kamu. Aku nggak mikir kalau masalah mobil. Aku mikirin masalah kesembuhan kamu. Jadi sekarang aku udah seneng banget. Ternyata kamu udah normal. Harusnya ya kamu nggak boleh bohongin aku dong. Ya Gung, aku minta maaf ya. ini boleh buat kamu deh. Aku yakin si David sama si Wika gak bakalan bisa ngelunasin. Dan motor itu kamu bawa aja, Gung. Udah. Aku makasih bener. Ya aku juga minta maaf ke kamu guys. Soalnya aku udah berbohong sama kamu guys. Tapi aku nyariin kamu sih. Kalau Bagas emang laki-laki terbaik buat kamu sih. Dia udah rela ngorbanin semuanya demi kamu sih. Ya udah kalau gitu aku pamit ya guys. Aku soalnya masih ada kepentingan. Tapi sebenarnya aku makasih ya, Gung. Soalnya kamu udah banyak bantuin aku, Gung. Sama-sama guys. Mas Agung makasih banyak ya kerjasamanya. Sama-sama sih. Udah kalau gitu aku duluan ya. Ya udah, makasih, Gung. Sama-sama. Ya udah, kamu duduk. Jadi Aku nggak paham maksud kamu apaan deh. Kamu Iya. tega banget sama aku ngebohongin aku. Aku kan juga kepikiran tiap hari aku nggak bisa kerja dengan fokus gara-gara mikirin kesembuhan kamu. ya aku minta maaf mas. Tapi yang terpenting kan sekarang aku udah sehat dan aku udah yakin kalau kamu itu emang benar-benar pendamping
buat hidup aku nantinya, karena aku udah lihat jelas sikap kamu sama aku kayak gimana. Dalam keadaan aku lumpuh dan aku bilang sama kamu kalau aku udah nggak bisa sembuh, kamu tetap berusaha support aku dan kamu yakinin aku kalau aku bakal bisa sembuh. Ya tapi kamu lain kali jangan begitulah deh. Ini kan soalnya juga tentang masa depan aku. Ya kalau misalkan aku nggak bisa menyembuhkan kamu, aku bakalan ada beban moral buat mama sama ayahnya kamu. Soalnya kan aku udah janji sama mereka, aku bakalan bikin kamu bahagia dan bakalan bikin kamu sembuh dari sakitnya kamu. Ya udah, kamu sekarang tenang aja, kamu nggak usah mikir lagi sekarang. Jadi semua harta yang udah kamu keluarkan, uang yang udah kamu kasih buat aku, buat pengobatan aku, sekarang kan aku udah ganti itu semua kan. Jadi kamu udah nggak perlu mikir banyak hal. Yang terpenting sekarang aku udah sehat, kamu juga sekarang udah sehat kan. Ya iya sayang, tapi ya tetap aja aku masih belum nyangka kamu ternyata udah sembuh. Jadi sekarang aku udah tenang dan aku udah gak perlu kepikiran lagi. Dan aku juga bakalan janji sama kamu, aku bakalan buat hidup David sama si Wika menderita setelah ini. Ya udah, kamu yang sabar aja. Sekarang aku pikir kamu setelah tahu aku keadaan aku lumpuh, aku pikir kamu bakal ninggalin aku loh Mas. Aku pikir kamu bakalan cari perempuan yang lebih sempurna daripada aku, ternyata enggak. Ya gak mungkin lah aku ninggalin kamu. Nah, kamu perempuan satu-satunya yang paling baik sama aku. Ya udah, mending sekarang kita pergi ke rumah kamu atau kita pergi makan dulu. Ya udah, kita pergi makan dulu. Tapi ngomong-ngomong, orang tua kamu udah gimana? Udah tahu nggak? Ya udah tahu dong, dan aku juga bilang sama mereka berdua untuk merasakan ini sama kamu. Ya udah deh, kalau begitu aku pengen ajakin kamu jalan dulu. Ya udah, makasih ya udah baik sama aku. Kursi rodanya udah tinggal di sini aja. Itu pembawa apes soalnya. Ya udah yuk. Ya udah, hal gitu. Yuk.